Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Langsung saja kita akan membuat ya cara yang paling mudah, cara paling simpel menanam kacang panjang di polybag. Ini untuk bisa skala rumahan ataupun bisa untuk dibudidayakan besar ya teman-teman ya. Maksudnya rumahan itu kita petik untuk masak sehari-hari, atau budidaya besar itu nanti bisa kita jual. Oke teman-teman ya. Langsung saja, yang pertama alat dan bahan ya. Oke, satu adalah polybag teman-teman. Tentunya ya, polybag. Polybag ukuran berapa? Minimal ya, minimal 25 cm. Sampai lebih besar ya lebih bagus, tapi ya maksimal 40 lah. 40 cm teman-teman. Itu ya. Kalau biasa kita gunakan 25 sampai 40. Kemudian yang selanjutnya, tentunya pastinya tanah ya, atau medianya untuk mengisi polybagnya. Kita cukup menggunakan dua bahan aja, tanah dan pupuk kandang. Oke, tentu saja tanah di masing-masing daerah kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang tanahnya lempung, ada tanahnya pasir, ada tanahnya gembur teman-teman. Kalau tanahnya gembur itu perbandingannya 1:1 teman-teman. Kalau tanahnya lempung berarti 1:2. Gitu ya teman-teman ya. Kalau gembur, kalau berpasir ya 1:1. Tapi kalau tanahnya lempung 1:2. Tugasnya apa? Tugasnya untuk memperbaiki sifat fisik pada tanah yang lempung tadi ya teman-teman ya, pupuk kandangnya. Kita ulang lagi. Kalau tanah yang biasa, pasir atau gembur 1:1. Kalau tanahnya lempung 1:2. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mau tanam berapa? Boleh 10 polybag, boleh 5 polybag kalau skala rumahan. Tapi kalau skala budidaya bisa banyak teman-teman ya, bisa 1000 atau bisa 500 juga boleh. 500 sudah mencukupi teman-teman untuk kita panen hasilnya. Gitu ya. Untuk yang ketiga teman-teman ya, ketika ajir atau lanjaran. Ajir atau lanjaran itu minimal teman-teman tingginya 2 meter. Nah, karena tinggi ya teman-teman ya, 2 meter. Karena nanti sulurnya itu akan tinggi teman-teman kalau kita perawatannya intensif. Oke, apalagi? Kemudian benih ya teman-teman ya. Benih. Benih kita pakai pertiwi teman-teman, yang anti kuning, yang mudah tumbuh dan panjang, bobotnya juga berat teman-teman. Benih pertiwi. Di toko oren banyak, di toko-toko terdekat teman-teman juga insya Allah pasti ada ya bibit benih pertiwi. Ini anti virus kuning teman-teman. Oke. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah yang pertama, kita campur dulu tanah dan pupuk kandang ya. Kita campur jadikan satu, tanah dan pupuk kandang ya teman-teman ya. Kita campur jadikan satu. Kemudian kita masukkan dalam polybag. Kita masukkan, isi seperti biasa, dikasih jarak ya, rongga 5 cm. Nah, kemudian di sini kita isi penuh campuran antara tanah dan pupuk kandang itu. Tujuannya apa? Dikasih rongga 5 cm untuk nanti mempermudah dalam penyiraman. Jadi kita tidak usah menggemburkan lagi, tinggal sok aja pakai siwur di sini. Nah, pasti airnya itu sudah menggenang teman-teman. Gitu ya, memudahkan pekerjaan kalian semuanya. Oke, setelah itu teman-teman, tidak usah lama-lama lagi. Kita langkah penanaman. Penanaman itu dilakukan pagi hari atau sore hari teman-teman ya. Jangan sampai di siang hari. Oke, pagi hari atau sore hari gitu ya. Langkah yang pertama caranya, di dalam pot ini pastikan medianya lembab teman-teman ya. Sampai nanti tumbuh
benihnya itu diusahakan lembab. Kalau tanahnya itu cuacanya itu terik, teman-teman bisa sirami pagi dan sore hari untuk menjaga kelembabannya. Kalau hujan terus ya nggak usah disiram teman-teman. Oke, nah pagi atau sore hari kita menanam atau kita masukkan benihnya di dalam polybag ini. Kita tugal sedikit aja teman-teman ya, sekitar 3 sampai 5 cm teman-teman. Kita tugal atau ponjo 5 cm teman-teman ya. Kemudian masukkan benihnya, misal ini datarannya ya teman-teman ya, tanahnya kita tugal ke bawah itu 5 cm. Kemudian masukkan benihnya itu 3 butir aja, 3 sampai 4 benihnya masukkan sini, 4 butir ya. Kemudian kita tutup kembali yang sudah ditugal tadi teman-teman, kita uruk ya, gitu teman-teman. Kemudian 4 sampai 7 hari itu sudah keluar tunasnya teman-teman, sudah keluar cambahnya dari dalam tanah teman-teman. Nah, kalau sudah keluar cambah itu berarti kita sudah hitung 1 hari setelah tanam. Oke, keluar cambah kita hitung 1 hari setelah tanam. Oke, di sini aja sudah cukup. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya yaitu perawatan. Oke, nah perawatan yang pertama yaitu pemasangan ajir. Caranya gimana? Nah, caranya ya tinggal kita tancapkan aja. Kalau di dalam pot itu lebih baik ajirnya berada di sampingnya teman-teman. Ini pot ya, ini kan tanah teman-teman, ya kan? Ajirnya itu taruh di sampingnya sini teman-teman, setinggi 2 meter ya. Ini tidak cukup gambarnya gitu. Jangan sampai di dalam pot, nanti kalau bebannya itu berat sudah berbuah, itu potnya itu akan jatuh teman-teman. Seajir-ajirnya itu kan sayang teman-teman. Bisa juga ditancapkan di dalam tanah lewat pot juga bisa, tapi itu merusak pot teman-teman. Jadi besok tidak efektif lagi kita gunakan. Jadi pemasangan ajir di sampingnya, bisa mepet atau kita jarak 2 sampai 3 cm itu juga tidak apa-apa. Oke teman-teman ya, pemasangan ajir sudah cukup kiranya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya ke pemasangan ajir dulu. Kenapa kok ajirnya itu kok dipasang di awal? Nah, nanti kalau seminggu atau 2 minggu itu sudah mulai keluar sulurnya teman-teman. Nah, keluar sulurnya itu kalian akan kerepotan nantinya untuk pemasangan ajirnya. Jadi kalau sulurnya itu kok sudah ada sedangkan ajirnya itu nggak ada, itu nanti akan kerepotan untuk memilah-milah, karena ajir itu nanti akan membentuk pintalan-pintalan seperti ini teman-teman ya, gandeng antara satu pot di pot yang lain. Jadi itu kita tidak sarankan. Dari awal kita pasang ajir, kemudian kalau sudah keluar sulurnya kira-kira 1 kilan, 2 kilan, itu kita langsung kita lilitkan di ajirnya. Caranya lilitnya gimana? Caranya gini, misal ini ajir bagian atas ya. Nah, cara melilitkannya itu jangan sampai salah teman-teman. Mutarnya dari kanan ke kiri. Jadi misal ini adalah tanaman kalian semuanya ya. Oke, sudah keluar sulurnya kan seperti ini. Itu cara melilitkannya seperti ini, dari kiri, dari kanan ke kiri, gini teman-teman. Nah, memang ini secara tumbuhnya memang seperti ini teman-teman. Jangan sampai dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, itu tidak bisa menggenggam ajirnya, nanti akan udar teman-teman.
nanti akan lepas gitu ya. Pastikan ini cara melilitkannya dari kanan ke kiri, oke? Kemudian selanjutnya pemupukan ya teman-teman ya, pemupukan cukup mudah. Di masa vegetatif 1-4 minggu kita kocor menggunakan NPK ya, NPK aja teman-teman. Dosisnya 2 gram per liter. Ya, 2 gram per liter. Satu tanaman atau satu pot kasih 1 gelas atau 200 ml. Itu teman-teman ya. Kemudian di masa generatif di 5 minggu sampai berbuah. Oke. Itu apa? Kasih apa? Kasih NPK. Oke. Plus MUP teman-teman ya. MUP itu K2O ya kandungannya ya. Atau pupuk kalium ya. Kita cari aja. Dosisnya gimana? Dosisnya 2 gram NPK kemudian plus 2 gram NOP. Jadikan 1 per liter ya semuanya. Per liter. Kemudian 200 ml per pot. Gitu teman-teman ya. Kemudian kalau sudah kita petik pertama itu kita pemupukan seperti ini teman-teman ya. Pemupukan seperti ini. Itu 3 kali petik kita pupuk, 3 kali petik kita pupuk. Jangan petik per minggu teman-teman. Jangan kita pupuk per minggu. Jangan, 3 kali petik kita pupuk gitu ya. Pupuknya apa saja? Petik pertama atau 3 kali petik ya. Pupuknya apa? 1 nitrat. Oke, kemudian plus NPK seimbang ya. Plus MOP. Dosisnya 2 gram, 2 gram, 2 gram. Gitu ya teman-teman ya. Campurkan dalam gram per liter ya. Campurkan dalam 1 liter air, kemudian dikocor per tanaman 200 ml atau 1 gelas. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara perawatan atau pemupukannya. Kemudian cara pengendalian hamanya gimana? Oke, di sini sudah masih ada ruang. Pengendalian hama teman-teman gimana pengendalian hama? Itu kalau kacang panjang itu biasanya di masa generatif itu yang banyak teman-teman ya. Cara menyemprotnya gimana? Caranya bisa pencegahan. Pencegahan itu 2 minggu sekali. Oke teman-teman ya, apa aja? Kita butuh 3 bahan aja teman-teman. 1 Abasel, 2 adalah dangke, 3 adalah kurakron. Itu ya, pilih satu-satu di rolling. Jadi 2 minggu pakai ini, 2 minggu pakai ini, 2 minggu pakai ini. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada serangan itu 4 hari sekali atau setiap habis petik kita semprot, gitu ya teman-teman ya. Kemudian funginya pakai apa? Funginya pakai antrakol aja teman-teman. Udah satu aja pakai antrakol. Ini tidak resisten ini antrakol. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini cara menanam kacang panjang di polybag. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.